Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaihatul Labos, saya dari kelas MPI 5C. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari judul dari penelitian saya, yaitu hubungan antara tingkat pendengaran dengan kemampuan anak tunarungu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama ada kemampuan pendengaran. Kemampuan berbicara dan bahasa anak tunarungu berbeda dengan anak yang mendengar. Hal ini disebabkan perkembangan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Hambatan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam belajar di sekolah dan dalam berkomunikasi dengan orang yang mendengar, sehingga berdampak pada perkembangan sosial dan keragaman pengalaman dari anak tunarungu. Masalah tersebut karena sebagian besar perkembangan sosial masyarakat didasarkan atas komunikasi lisan. Begitu pula perkembangan komunikasi itu sendiri, sehingga gangguan dalam proses ini, seperti terjadinya gangguan pendengaran, akan menimbulkan masalah. Anak tunarungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang tidak diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak terhadap kehidupan secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa, sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Kedua, ada kemampuan berbicara. Anak tunarungu mengalami kehambatan dalam perkembangan bahasanya, terutama dalam artikulasi. Salah satu penyebabnya adalah kurang sempurnanya unsur motoris, yaitu pernapasannya. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki struktur organ bicara yang sempurna atau normal, namun tidak terlatih untuk berbicara. Sehingga penyebabnya artikulasi yang kurang jelas karena pernapasan yang pendek dan tidak teratur. Oleh karena itu, peneliti mencoba melatih pernapasan anak tunarungu dengan menggunakan media gium, yaitu harmonika, untuk melatih pernapasan yang menunjang terbentuknya artikulasi yang baik. Fenomena-fenomena yang dapat diamati tersebut menggugah peneliti untuk mengadakan penelitian dengan tema sentral, masalah tingkat ketunarunguan, strategi pembelajaran dan kemampuan komunikasi anak tunarungu yang akan dicoba dijelaskan dengan menggunakan variabel tingkat ketunarunguan, strategi pembelajaran, dan kemampuan komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Kemudian saya akan menjelaskan kisi-kisi variabel penelitian. Yang pertama ada kemampuan pendengaran, yaitu ada terhambatnya komunikasi verbal atau lisan baik secara ekspresif maupun reseptif. Yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, ada ketergantungan terhadap orang lain. Kedua, ada kemampuan berbicara, yaitu terhambatnya komunikasi verbal atau lisan baik secara ekspresif maupun reseptif. Yang kedua, ada masalah persepsi auditif. Kemudian saya akan menjelaskan analisis lengkap output dan penjelasannya. Hipotesis 0 sama dengan data X dan Y normal. Hipotesis 1, data X dan Y tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi sama dengan 5%, 0,05 atau 0,05. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dalam tabel ini. Hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Hipotesis 1, terdapat hubungan antara X dan Y. Taraf signifikansi sama dengan 5%, itu atau 0,05. Statistik ujinya bisa dilihat dalam uji Pearson korelasi. Berdasarkan output SPSS, nilai stig sama dengan 0,097. Kriteria ujinya yaitu
hipotesis 0 ditolak jika sig lebih kecil dari taraf signifikan, maka terdapat hubungan antara X dan Y. Hipotesis 0 diterima jika sig lebih besar dari taraf signifikan, maka tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Keputusan dan kesimpulannya, jadi keputusan dan kesimpulannya yaitu nilai sig sama dengan 0,97 lebih besar dari taraf signifikan sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Tingkat keeratan dan hubungan antara kedua variabel tergolong korelasi lemah, yaitu 0,274. Itulah penjelasan dari poin-poin penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.